apakah step atau rencana selanjutnya setelah pengambil alihan saham Klik Dokter ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Selamat sore Pak Bernardus. Ya, selamat sore. Ya, boleh di-share dulu Pak materinya Pak? Ya, kita mulai ya, langsung ya. Langsung Pak, boleh. Ya, oke. Saya dibantu Lukito untuk share slide-nya. Lukito. Ya. Baik, selamat sore rekan-rekan semua yang hadir di acara ini. Terima kasih untuk undangan kepada Cipta Dana. Ya, saya berkesempatan untuk bicara sedikit pemaparan tentang Kalbe Farma, terutama mengenai prospek bisnisnya. Mungkin kita bicara lebih secara umum, karena ya bisnis e-health-nya sendiri kan masih merupakan bagian yang menunjang bisnis kita, yang masih tidak perannya menjadi besar untuk ke depan. Coba kita lihat dulu sebagai perkenalan mengenai Kalbe Farma ya. Karena ini mudah-mudahan bisa menjadikan Kalbe dikenal dan diketahui dengan lebih baik. Oke, next. Begitu. Ya, ini overview sedikit mengenai perusahaan dari Kalbe Farma. Ya, memang didirikan tahun 1966. Jadi sudah 55 tahun usianya. Tahun 1991 listed di Indonesian Stock Exchange dengan free float-nya sekitar 42,4% dari total jumlah saham sekitar 46,9 miliar lembar saham. Ya. Sehingga Kalbe adalah perusahaan listed yang terbesar di Asia Tenggara dengan market cap sekitar 65 triliun rupiah atau sekitar hampir 5 miliar US dollar. Pada saat ini, per September, penjualan Kalbe itu mencapai angka 19 miliar dan terbagi menjadi 4 pilar atau ke dalam 4 divisi bisnis kami, yaitu yang pertama adalah obat-obatan resep, kontribusinya sebesar 22%, kemudian consumer health, kontribusinya 15%, kemudian nutritional, divisinya kontribusinya 27%, dan distribusi dan logistik kami dengan kontribusi 36%. Kami juga punya pasar ekspor yang pada umumnya di Asia Tenggara dan ada beberapa negara di Afrika. Juga kita mulai juga mengembangkan bisnis sampai ke Middle East. Ya. Kontribusi dari ekspor sekitar 5% dari total revenue-nya Kalbe Farma. Next slide. Ya, jadi ini menggambarkan sebetulnya secara total picture dari Kalbe Farma. Bahwa Kalbe Farma adalah perusahaan di bidang kesehatan. Kalbe Farma melakukan bisnisnya dengan menyediakan yang namanya comprehensive healthcare total solution melalui produk dan servisnya. Ini adalah ungkapan yang sangat penting kalau dilihat di bagian bawah slide di situ. Ya. Kalbe mendasarkan dirinya adalah untuk strateginya adalah akses to healthcare melalui produk dan inovasi dari produk dan layanan. Kemudian juga kami melakukan ekspansi pada saat ini dan nanti ke depan untuk telemedicine melalui Klik Dokter. Ya, itu yang mendasari dari 4 pilar bisnis kita yang ada. Kalau kita lihat di masing-masing pilar, ya, di situ ada obat-obatan resep. Isi dari produk dan layanannya adalah kita ke depan akan mengembangkan produk-produk yang sifatnya specialty, biologic dan onkologi produk. Kemudian kita juga ikut serta dalam mengembangkan vaksin, terutama kita akan mulai dengan COVID-19 vaksin. Kita juga akan meningkatkan partisipasi kita di dalam
penyediaan produk-produk unbranded generic, terutama sekali untuk mensupport program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Kemudian juga diagnostic test dan juga yang arahnya nanti ke personalized therapy ataupun yang istilahnya genomic, jadi yang approach-nya secara DNA manusia. Ini juga kita mengembangkan dan akan memperkuat di sisi itunya, ya, di sisi penyediaan produk dan juga servisnya. Servisnya mungkin nanti berupa diagnostik. Ke depan yang namanya personal terapi ataupun targeted terapi akan menjadi akan mempunyai peran yang luar biasa penting, ya. Itu kenapa KLB mementingkan untuk mengarahkan strateginya ke arah situ. Kemudian di sisi consumer health, KLB juga menyediakan produk-produk yang vitamin dan suplemen, kemudian juga herbal, ya. Dan yang paling penting di sini, KLB akan juga mulai melakukan clinical trial, terutama sekali adalah untuk produk-produk yang bahan dasarnya herbal, ya, sehingga mempunyai data saintifik yang untuk mendukung use dari ataupun efekasi dari produk yang dihasilkan di consumer health division ini. Kita juga sedang mengembangkan yang namanya red ginger ecosystem, karena red ginger itu sangat berguna untuk kesehatan kita semua. Consumer health ini jadi di dalamnya itu ada produk-produk yang namanya self-medicated, ya, self-medication, artinya yang sifatnya kuratif untuk pengobatan, juga ada yang sifatnya untuk pencegahan, ya, artinya vitamin dan lain sebagainya itu masuk golongan pencegahan. Kemudian di divisi ketiga nutritional, ke depan kita akan mengembangkan produk-produk yang lebih affordable dari segi harga. Kemudian juga kita akan menyediakan produk-produk yang sifatnya memberikan benefit secara medis, ya, nutritional, istilahnya medical nutritional. Seperti baru-baru ini kita juga mengintroduce yang namanya Pulmosol. Produk ini sangat berguna untuk kesehatan paru dan terutama mungkin akan sangat membantu untuk pasien-pasien COVID yang dalam proses penyembuhan. Dan juga nantinya bisa mengambil peran produk ini untuk mempercepat pemulihan dari kondisi parunya. Di sisi pilar kami yang keempat, yaitu distribusi dan logistik, ya, kita di situ pasti tugas utamanya adalah memperluas coverage kami ataupun networking kami, penyediaan membawa produk-produk kami sampai ke seluruh Indonesia, ya. Even sampai ke area-area yang terpencil. Pada saat ini coverage kami sudah ya dengan 3 distribution center, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya. Ya. Nah, di dalam distribution logistik ini kami juga mengembangkan digital platform kami, terutama sekali yang akan mengambil peran di dalam B2B dan juga kenapa pada dasarnya KLB Pharma ini sangat berkembang karena inovasi dan juga keberaniannya untuk melakukan ataupun investasi di bidang riset dan juga development. Itu semua menghasilkan kelengkapan produk-produk kami yang kami yakin semua produk kami ini lengkap dan akan menemani perjalanan manusia mulai dari dia di dalam kandungan ibunya sampai dengan nanti siap kembali untuk menghadap pencipta. Ya, istilahnya begitu, pasti ada produk-produk kami yang tersedia untuk journey itu semua. Pada dasarnya ini dengan inovasi dari segi telemedicine dan juga digital platform. Next. Nah, ini sedikit penjelasan secara umum mengenai digital ataupun e-health platform yang ada di KLB. Yang paling kiri adalah Klik Dokter.
platform untuk telemedicine yang akan menyediakan untuk konsultasi di bidang kesehatan dengan dokter ataupun ahli-ahli kesehatan, dan juga untuk platform akses ke dalam apotek ya ataupun farmasi, penyediaan obat-obatan dan juga produk-produk consumer health, healthcare ataupun wellness produk lain. Pada saat ini di Klik Dokter sudah ada sekitar 14 juta user. Kalau dibandingkan tahun lalu itu sudah growth hampir 2 kali lipat ya. Sekarang ini konsultasi yang terjadi itu yang konsultasi, dan ini kami punya yang dokter yang sedang bergabung di dalam Klik Dokter sekitar 19.000 dokter ya. Kemudian yang sebelah kanan Emos dan Mostran adalah B2B ya, platform B2B. Yang ini akan menghubungkan antara healthcare, pemilik produk healthcare ya, dengan semua medical channel ataupun pemain-pemain di bidang healthcare yang ada di situ. Pada saat ini yang tergabung di Emos sudah ada sekitar 115.000 customer ya, tumbuh sekitar 60% dan melibatkan sekitar 150 distributor dan juga artinya juga 150 prinsipal. Prinsipal ini artinya pemilik produk. Jadi coverage dari Emos ini sudah beyond dari produk-produk yang secara yang memang secara resmi menggunakan EPM sebagai distributor resmi dari para pemilik produk tersebut. Ya. Kemudian ada satu lagi Mostrans. Pada dasar Mostrans adalah untuk penyediaan transport management. Ya. Di situ sudah tergabung sekitar lebih dari 50 shipper dan juga sekitar 35 transporter ada di situ. Ya, artinya mereka yang memiliki fasilitas untuk logistik ataupun pengangkutan dari produk-produk healthcare ini bisa bergabung dalam transportasi itu dalam Mostran, sehingga bisa lebih mengefektifkan dalam hal dia membawa muatan. Ya. Saya kira ini yang akan menjadi dasar Bapak Ibu di dalam KLBI platform yang sudah pasti akan memperkuat ekosistem healthcare yang sudah ada di dalam KLBI yang memang sudah berjalan. Pada nantinya ekosistem ini pasti akan sangat berguna untuk total market di healthcare yang ada di Indonesia dan juga kemungkinan dapat kita bawa sampai ke luar negeri. Ya, penggunaan dari e-platform ini. Next. Nah, ini hanya gambaran saja bahwa produk-produk kami berdasarkan inovasi dan hasil riset, sehingga kami juga bisa dengan cepat menyediakan produk-produk baru, keluar dengan produk-produk baru, sesuai dengan kebutuhan ataupun demand yang memang terjadi. Ya. Contoh, menurut saya, kemarin COVID terjadi, KLB adalah yang pertama kali yang meluncurkan RT-PCR untuk perusahaan swasta. Ya. Kemudian juga baru-baru ini kita juga meluncurkan yang namanya RT-Lab untuk dari sisi diagnostik untuk memeriksa COVID. Kemudian dari vaksin juga kita membawa yang namanya JX19N dengan Genexin. Kemudian antivirus juga berbagai antivirus dengan cepat kita bisa masukkan. Dari segi vitamin, suplemen, dan lain sebagainya, kita juga dengan cepat bisa mengeluarkan produk-produk baru ini karena memang KB sudah terbiasa dengan riset dan development seperti ini. Hingga ke dalam produk nutrisi pun begitu. Tadi saya sudah menceritakan mengenai Pulmosol, dan baru-baru ini juga kami juga meluncurkan produk air kelapa yang memang mengandung vitamin D, ya, secara khusus mengandung vitamin D sekitar 600 IU, dan karena kita percaya dan memang sudah terbukti bahwa vitamin D ternyata sangat penting untuk imunitas dan kesehatan kita semua. Next. Kita
Ya, ini hanya gambaran saja bahwa Kalbe juga punya tagline yang namanya Kalbe bersama sehatkan bangsa. Pada intinya kami ingin memperceritakan bahwa Kalbe juga secara aktif mengambil peran dalam yang namanya kontribusi kami terhadap sosial ya, CSR kami istilahnya. Ini kami punya beberapa aktiviti terutama sekali dalam hal mempercepat vaksinasi dan juga penyediaan obat-obatan maupun servis dalam hal mendukung percepatan penanganan dari COVID-19. Kemudian kita juga ikut serta dengan BKKBN dalam mengatasi stunting. Ya. Belum lagi kita juga memanfaatkan Klik Dokter untuk membantu telemedicine ya, dalam hal ini. Talk show dan webinar juga sering kali kita laksanakan sebagai bagian dari edukasi terhadap publik. Ya. Next. Saya kira ini menjadi tanggung jawab sosial ini juga ya, penjelasan percepatan vaksinasi. Kami kerjasama menyediakan vaksinasi gratis. Kami mulai tentu saja dengan seluruh karyawan dan juga seluruh masyarakat sekitar. Dan juga beberapa tempat baru-baru ini juga di 4 kota, di Pekanbaru, Gresik, Bantul, dan Bandung. Ya. Kita membangun sentra vaksinasi dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19. Ya. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dari KBFAN. Next. Saya sampai kepada bidang keuangan, ya. Ini adalah pencapaian untuk sampai dengan 30 September 2021. Debt dan gearing ratio kita bisa lihat. Debt-nya 671 miliar pada tanggal 30 September 2021 dengan gearing ratio yang relatif rendah sekitar 3%, 3-4%. Net cash dan cash balance kami punya cash balance 5,6 triliun. Ya, jika dikurangi debt-nya menjadi 4,9 triliun net cash-nya. Ya, ini posisi yang cukup baik. Kami punya cukup dana untuk menunjang baik pertumbuhan organik ataupun inorganik nanti ke depan. Ya. Ini juga posisi cash kami setelah kami melakukan pembayaran dividen yang secara payout ratio biasanya sekitar kami pertahankan di posisi sekitar 50% pada saat ini ya. 45 sampai dengan 55% adalah dividen policy kami. Capital expenditure pada tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kami sudah menyelesaikan capital expenditure yang memang dibutuhkan untuk 3 sampai dengan 5 tahun ke depan, ya, terutama untuk fasilitas produksi. Ya. Sampai dengan 30 September tahun ini kami hanya spend sekitar 360 miliar, jadi akhirnya mungkin tahun ini pasti akan lebih rendah dari 1 triliun, mungkin hanya sekitar 600 miliaran saja. Next. Secara net sales, 30 September, year to date 30 September 2021, kami tumbuh 11,7%. Jadi kalau dibandingkan dengan 4 tahun yang sebelumnya, di sini kami balik mendapatkan growth double digit, 11,7%, mencapai nilai 19,1 miliar. Demikian juga dengan net profit kami tumbuh sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan net sales, 12,8% dengan nilai 2,3 triliun untuk 9 bulan pertama 2021. Pencapaian yang cukup baik ini, yang menurut saya bukan cukup baik saja, menurut saya sangat baik, ya, mendorong Kalbe perlu merevisi outlook untuk 2021-nya. Kami merevisi outlook ini untuk ketiga kalinya. Ya. Jadi kami menaikkan target untuk sales growth-nya menjadi 11 sampai dengan 13%. Demikian juga dengan EPS growth-nya kami targetkan akan tumbuh 11-13% sesuai dengan pertumbuhan sales. Dividen payout ratio tentu tetap di posisi 45 sampai dengan 55%. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit pemaparan mengenai Kalbe Pharma. Mudah-mudahan akan makin mengenalkan Kalbe dengan lebih baik pada Bapak Ibu semua. Terima kasih.
Oke, thank you Pak Bernardus atas penjelasannya. Sungguh sangat komprehensif dan insightful banget nih Pak. Langsung kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A nih Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya Pak. Saya bacain ya Pak. Yang pertama, Kalbe kan memiliki anak usaha yaitu Klik Dokter. Nah, kira-kira gimana Pak prospek telemedicine ke depannya? Apakah ada strategi yang akan diimplementasi Kalbe untuk menggrab pangsa pasar yang lebih luas lagi? Dan untuk layanan telemedicine sendiri, apakah ada limitasi untuk diagnosa pasien di early stage? Itu Pak. Memang telemedicine ini kalau kita lihat akan pasti ke depan akan punya peranan yang luar biasa penting ya. Ini juga dipercepat dengan keadaan COVID sehingga artinya kita juga sama-sama agree bahwa telemedicine itu diperlukan ya. Konsultasi ke depan saya kira dengan penggunaan teknologi apalagi nanti kalau ke depan dibantu dengan yang namanya AI ya, artificial intelligence, itu tidak menutup kemungkinan akan mencapai ke situ yang tadi kita bicarakan mengenai diagnostik dan lain sebagainya. Memang telemedicine itu akan perlu ditunjang oleh beberapa hal lainnya ya, artinya tidak bisa berdiri sendiri dan ekosistemnya itu harus dibangun. Saya kira Kalbe punya posisi yang sangat luar biasa kalau kita bicara dari competitive advantage. Kalbe punya satu competitive advantage yang mungkin tidak dimiliki oleh platform-platform digital lainnya. Apa? Yaitu ekosistemnya memang sudah terbangun di dalam Kalbe Pharma sendiri. Ya. Jadi untuk telemedicine ini ke depan pasti Kalbe akan lebih fokus untuk mengarah ke situ. Kami sudah membulatkan tekad untuk tahun 2022 ke depan akan melakukan investasi yang lebih agresif untuk Klik Dokter ini. Karena memang menurut saya kita tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan yang namanya dunia digital. Ya. Ke depan kalau kita gabungkan juga nanti dengan yang namanya bioinformatik, ya juga di sini kan menurut saya kekuatan data yang dimiliki, kemudian nanti digabung juga dengan artificial intelligence, belum lagi nanti penggunaan diagnostik ataupun sensor-sensor yang memang dibutuhkan, itu akan menjadikan satu sistem telemedicine yang sangat baik, dan itu akan nanti memungkinkan ya untuk melakukan yang namanya diagnosa yang lebih awal untuk satu penyakit. Saya kira Kalbe sudah memulai, even Kalbe sudah mulai dengan yang namanya genomik. Ya. Jadi pada saat ini Kalbe sudah punya produknya. Kalau mau yang melakukan tes DNA, kita bisa melakukannya dan melihat kecocokan dari nutrisi yang diperlukan oleh setiap orang. Itu merupakan basic data ya, DNA yang nanti perlu dibangun ini semua. Dan ya menurut saya apa yang tadi ditanyakan bisa dilakukan, tapi belum pada saat ini karena data dan lain sebagainya itu masih tetap memerlukan waktu untuk dibangun dan ditaruh di dalam ekosistemnya tersebut. Pada saat ini yang berjalan hanya telekonsultasi yang sifatnya memang lebih umum, dan KB sudah akan mulai, saya kira dengan sifatnya spesial. Untuk pasien onkologi kita sudah mulai, untuk pasien diabetes dan juga untuk ibu-ibu hamil, itu yang akan menjadi sentral dalam Klik Dokter kami, yang akan mungkin sedikit pasti berbeda ya dengan platform-platform digital yang sudah ada lainnya ya. Saya kira itu ya, tadi kalau misalnya networkingnya saya sudah jelaskan berapa usernya dan lain sebagainya. Ke depan pasti akan tumbuh lebih masif lagi karena kami akan sangat fokus untuk mengembangkan yang namanya telemedicine, terutama Klik Dokter. Next question, apa strategi Klik Dokter untuk menghadapi kompetitor lain seperti Halodoc, Halo Dokter, dan platform telemed lainnya?
Dan kira-kira apakah growth dari Klik Dokter ini cukup signifikan dan berpengaruh terhadap revenue dari Kalbe sendiri? Oke. Kalau kita bicara digital, ya, digital business, dan kita bicara hanya dari aspek profitability, itu akan sulit, ya. Di Kalbe tentu kita sudah punya basic revenue yang begitu besar, ya. Kalau saya coba lihat secara data, pada saat ini kontribusi dari yang namanya digital ataupun e-commerce yang terjadi, mungkin kontribusi hanya sekitar 2 sampai dengan 3% dari total revenue, ya. Tapi ke depan, ya, karena kalau kita bicara di dalam total ekosistemnya Kalbe yang di healthcare yang tadi 4 pilar dengan penjualan sekitar 26 triliun, saya kira kalau hanya bicara sumbangan dari digital platform itu, dia kan hanya mengambil sedikit dari total revenue yang memang sudah terbangun di dalam sistem tersebut, ya. Karena kan kami tidak menjadi special marketplace, ya, beda, ya, sangat beda, karena yang disediakan di situ adalah sifatnya lebih kepada layanan dan telemedicine, tentu lebih banyak menunjang kepada ekosistem yang sudah terbangun di healthcare tersebut. Jadi kalau bicara kontribusi dari revenue, menurut saya pasti tidak akan secara major, ya. Kontribusi mungkin hanya sekitar 2-3%, seperti saya kira kalau ditanyakan ke yang lain juga mungkin akan sekitar segitu, ya, kontribusinya. Yang paling penting buat kami adalah kebesaran ekosistem yang terbangun, dan juga yang paling penting adalah kemudahan dari end consumer untuk mengakses dan dalam hal dia menggunakan digital platform kami untuk mengakses produk dan service yang kami sediakan. Itu adalah yang menjadi target utama. Jadi numbers of user dan kemudahan yang mereka dapat, dan juga nanti istilahnya mereka bisa merasakan bahwa service dan mengakses untuk mendapatkan produk dan layanan kami akan cepat dan mudah. Itu yang menjadi target utama. Thank you, Pak. Ya. Next ada mungkin saya perlu ceritakan sedikit explore supaya lebih lengkap. Akan berbeda kalau saya cerita dengan B2B, ya. B2B platform kami itu akan lebih efektif kalau bicara untuk mendorong pertumbuhan, ya, untuk mendorong secara revenue, karena B2B platform kami, order management, bisa memungkinkan kami untuk mendapatkan prinsipal-prinsipal baru, ya, eksternal prinsipal baru. Pada saat mereka menggunakan dan merasakan bagaimana platform kami begitu efisien dan efektif untuk mendapatkan order buat mereka, ya, itu dalam hal itu otomatis juga meng-create revenue untuk Kalbe Group, ya, untuk Kalbe, terutama di divisi distribusi dan logistik kami. Jadi kontribusi dari sisi B2B platform kami akan jauh lebih besar. Berarti kedepannya trennya untuk distribusi dan logistik bakal meningkat terus nih Pak, ya, kayaknya. Akan meningkat. Saya kira tendensi dari itu sudah kelihatan, ya. Itu kenapa juga yang menjelaskan kalau dari segi growth untuk 9 bulan pertama 2021 ini, growth distribusi dan divisi distribusi dan logistik kami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan divisi yang lain, ya. Dia hampir mencapai kalau nggak salah 23% growth, ya, untuk 9 bulan. Salah satunya penyebabnya adalah karena kontribusi dari B2B digital platform tersebut. Ada beberapa, dan juga ada satu sebetulnya prinsipal yang besar yang join akhirnya dengan EPM, dalam hal ini distributor kami, karena mereka sangat percaya dan tertarik untuk menggunakan digital platform tersebut. Ya. Okay. Belum lagi yang prinsipal-prinsipal yang menengah ataupun yang kecil, banyak juga yang menjadi masuk karena adanya B2B digital platform tersebut. Thank you Pak jawabannya.
Next ada question dari Bu Kenia. Beberapa waktu lalu sempat diungkapkan Klik Dokter akan menjadi super app digital healthcare Kalbe Pharma dengan menggabungkan Most Health dan Kalcare. Berapa besar dana yang disiapkan untuk langkah itu? Nextnya ada, selain menjadikan Klik Dokter super app, apa rencana lain yang disiapkan Kalbe untuk memperkuat bisnis e-health-nya? Saya tadi sudah menceritakan bahwa pada akhirnya yang namanya digital platform itu harus menjadi sesuatu ekosistem yang lengkap. Ya, mungkin rekan-rekan semua di sini sudah harus bisa melihat bahwa sebetulnya kan perlu terjadi integrasi di dalam sistem tersebut yang namanya platform B2B kami dengan juga yang B2C. Kami sekarang bangun secara terpisah, ada B2B dan ada B2C. Pasti pada satu saat kedua platform itu akan perlu terintegrasi. Ya. Untuk B2C sendiri, kalau tadi bicara Klik Dokter, ya ini yang memang sifatnya lebih kepada B2B, sudah dijelaskan tadi. Dan kami sudah ready untuk menyediakan, saya kira untuk Kalbe, kalau bicara investasi dalam 1 tahun, untuk tahun 2022 saja, buat kami tidak masalah dan kami ready untuk melakukan itu karena kami melihat memang telemedicine ini sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti bahwa Kalbe juga menutup pintu kalau ada kita nanti menemukan yang namanya strategic partner yang lebih cepat dan masif, agresif. Ya. Thank you, Pak. Next question, menanggapi varian baru yaitu Omicron, apakah ada langkah awal yang akan diambil Kalbe untuk bersiap menghadapi third wave jika terjadi? Apakah produksi obatnya sudah cukup memadai? Karena kami juga sangat baik dalam hal melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, terutama sekali dengan Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Produk-produk yang tersedia sekarang ini saya kira sudah cukup baik, ya, terutama untuk antivirus. Kemudian juga kita juga punya Artilem. Kemudian kita sekarang juga sudah menyediakan juga yang namanya diagnostic kits-nya. Jadi alat-alat untuk melakukan diagnostik tersebut. Ya, kita bisa supply ke lab-lab yang membutuhkan nantinya. Dari segi antivirus, saya kira material maupun barang jadinya yang memang pasti akan mencukupi untuk kalau terjadi peningkatan dari kasus COVID. Kami sudah belajar dari gelombang 1 dan gelombang 2 yang memang sudah melanda di Indonesia, sehingga menyediakan juga yang masih sifatnya riset, ya. Dalam hal ini ada 2, yaitu interleukin 7 yang kodenya adalah GXI7, ya. Itu adalah juga kerjasama dengan Genexit. Itu sifatnya untuk meningkatkan imun seseorang, dan ini sedang diuji coba, sedang menjalankan clinical trial, ya. Mudah-mudahan bisa selesai dan bisa bermanfaat untuk pasien-pasien COVID. Begitu juga dengan vaksin, ya. Memang kita sedang menunggu approval dari perubahan protokol uji klinisnya yang kita lakukan. Bisa lebih digunakan sebagai booster karena kita melihat memang kebutuhan vaksin COVID-19 ke depan akan jauh lebih besar. Kalau secara teknologi, karena teknologi vaksin yang dibawa ini adalah DNA vaksin, yang diambil adalah DNA dari virus-virus vaksinnya, ya. Yang diambil salah satunya adalah DNA dari virus tersebut yang memang tidak sering bermutasi. Ya. Dengan mengambil bagian itu, sudah tentu kita sih percaya bahwa
karena yang diambil adalah kombinasi bagian yang bermutasi DNA dari virus tersebut. Sehingga kalaupun virus tersebut bermutasi, karena ada bagian DNA yang diambil yang tidak bermutasi, sehingga kami percaya akan tetap cukup efektif untuk menghadapi varian baru yang berkembang. Tentu kami perlu menyelesaikan dulu uji klinisnya. Ya. Itu. Melanjutkan mungkin pertanyaan yang tentang vaksin, Pak. Itu kira-kira distribusinya selama ini gimana, Pak? Dan seberapa besar kontribusinya? Mungkin rekan-rekan perlu ketahui ya, teman-teman semua, ya, untuk vaksin ini, untuk terutama yang COVID-19 vaksin ini, kami sebetulnya belum sama sekali menghitung secara komersial, ya, dampak salesnya ataupun dampak profitnya ke dalam target kami, ya. Itu pun yang akan sama yang akan kami lakukan dalam hal menetapkan nanti rencana untuk 2022 ataupun target 2022. Kami masih mengekskludkan vaksin. Karena apa? Karena vaksin COVID-19 ini bagaimanapun kami harus close coordination dengan pemerintah. Karena ini adalah situasi pandemik. Jadi kami tidak bisa bergerak secara sendiri. Tentu harus melibatkan pemerintah sebagai regulator dan pemegang utama ya dalam hal menangani COVID-19 itu. Banyak hal yang masih tidak menentu. Cuman bagi Kalbe adalah sangat penting kita mengambil peran, terutama sekali untuk meyakinkan bahwa akses terhadap vaksin itu tersedia di Indonesia. Akses terhadap vaksin itu apa? Artinya kita harus mampu untuk memproduksi vaksin tersebut berdasarkan beberapa teknologi yang tersedia. Ya, jadi inactive vaksin kita juga harus mampu untuk memproduksi. Demikian juga yang sifatnya DNA vaksin ataupun mRNA vaksin ataupun yang namanya viral vector yang dasarnya. Kalbe sedang berbicara dengan beberapa pemilik dari produk itu untuk coba membawa masuk teknologi tersebut ke Indonesia sehingga Kalbe bisa artinya Indonesia mampu untuk memproduksi vaksin tersebut. Jadi tolong diingat ya rekan-rekan, secara komersial kami sama sekali tidak menghitung di dalam target ataupun outlook kami 2021. Ya, kepentingan kami sedikit lain karena ini menyangkut masa depan dari bangsa dan artinya juga masa depan dari Kalbe. Ya, oke. Thank you, Pak. Balik lagi mungkin ke Kalcare, Pak. Bagaimana kontribusi dari Kalcare ke revenue dan bagaimana strategi pengembangan ke depannya? Apakah Kalbe ada rencana bekerja sama dengan marketplace atau menambah kerjasama dengan marketplace? Kerjasama dengan marketplace itu sebetulnya sudah dilakukan, tapi pada umumnya tidak direct oleh Kalbe. Pada umumnya yang melakukan itu adalah misalnya apotek ya, yang beli produknya Kalbe, ataupun misalnya pedagang-pedagang besar, ataupun grosir-grosir yang memang mereka punya produknya Kalbe, yang memang membeli produk. Mereka yang masukkan ke e-commerce. Ya, itu. Sedangkan Kalcare yang perlu rekan-rekan ketahui, Kalcare ini pada dasarnya kita membangun itu adalah semacam experience store. Jadi kita mau supaya customer Kalbe itu lebih punya touch ya, mengenal dengan lebih baik mengenai produk-produk kami. Memang fokusnya belum sama sekali ke revenue ya. Memang ke depan karena nanti digabung dengan Klik Dokter itu akan menjadi bagian dari super apps yang akan dibangun oleh Klik Dokter dan akan menjadi bagian untuk penyediaan produk. Artinya di situ akan baru come out dengan revenue yang mungkin lebih besar ya untuk Kalcare. Kalcare akan sangat berguna dalam hal penyediaan produk-produk yang sifatnya consumer health ya dan juga nutritional product. Ya. Sedangkan nanti akan bergabung ke situ adalah Moss Health. Moss Health pada dasarnya adalah apotek. Ya. Itu adalah semacam apotek. Dan tentu yang akan
memungkinkan untuk penyediaan, artinya menyediakan obat-obatan resep ya, yang berdasarkan resep. Di situ juga pasti akan ada teknologi untuk membawa resepnya, ataupun setelah konsultasi akan bisa ada resepnya dan bisa secara otomatis untuk mendapatkan produk obat-obatan resep tersebut. Kita tahu karena obat-obatan resep tidak bisa sembarangan, kita harus mengikuti aturan dari BPOM yang pasti akan lebih ketat dalam hal mengatur obat-obatan resep tersebut. Begitu, Pak Yohanes. Oke, thanks Pak Pen. Next question dari Pak Robert, Pak. Bagaimana strategi perusahaan di 2022 untuk mengatasi penurunan margin di segmen pharmaceutical? Dan berapa target margin untuk segmen pharma di 2022? Per segmen nanti bisa dilihat ya, karena memang kalau kita lihat yang terjadi itu sedikit tekanan di dalam gross margin, ya, di dalam gross margin kami, karena di situ adalah sifatnya adalah produk portfolio ya, artinya bagaimana kita memanage product mix-nya dalam hal ini. Ya, kami sangat sadar bahwa dengan meningkatkan misalnya kontribusi dari unbranded generic, terutama untuk jaminan kesehatan nasional. Kemudian kami juga punya intensi untuk meningkatkan affordable product di divisi nutrisi. Tentu itu akan terjadi tekanan dari sisi gross margin. Ya. Tapi yang sangat penting adalah bahwa top line growth, dengan kekuatan top line growth yang double digit, ya, kami punya kemampuan bagi Kalbe untuk meleverage operasional. Artinya meleverage operasional itu dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, artinya kita bisa meleverage lebih baik operasional activity kami. Artinya secara lebih efektif dan efisien. Ini sudah ditunjukkan sebetulnya dalam hal pencapaian kinerja kami ya secara historis, bahwa pada dasarnya Kalbe selalu bisa mempertahankan operating profit marginnya di sekitar 14,5 sampai dengan 15,5. Ya. Saya kira ke depan kita akan tetap berusaha untuk mempertahankan operating profit margin di sekitar low side dari target tersebut, sekitar 14,5. Ya. Mungkin dekat-dekat ke situ untuk ke depan. Tapi 3-5 tahun ke depan, begitu yang namanya peran dari yang namanya specialty produk kami, terutama biologik dan juga onkologi, begitu produk-produknya masuk ke market, itu sudah pasti akan sedikit memperbaiki margin dari Kalbe Group. Saya kira itu. Jadi 3-5 tahun ke depan, saya percaya Kalbe akan balik ke arah dekat-dekat ke arah 15% dari operating profit margin-nya. Saat ini kami sangat bersyukur bisa mempertahankan operating profit margin di sekitar 14,5 sampai dengan 15,5. Ya. Itu karena kami mampu meleverage operasional kami ya, dengan baik. Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Selama kuartal 3 2021 ini kan kasus COVID kan cukup menurun, Pak. Nah, kalau dari penjualan dari unbranded goods atau yang obat generik gitu ya, Pak, ada penurunan nggak, Pak, sebenarnya, Pak, di kuartal 3 ini, Pak? Justru yang terjadi menurut saya peningkatan. Jadi pencapaian Kalbe Pharma untuk 9 bulan pertama, ya memang kita tahu kan begitu tinggi kasus COVID mungkin di Juli dan Agustus ya, 2 bulan itu, sehingga Kalbe juga ya harus mengakui bahwa ada sedikit bonus dari yang namanya COVID-related product. Tapi kalau dilihat tren dari keempat divisi yang ada di Kalbe, ya, kita juga bisa melihat contoh yang paling ekstrim misalnya divisi nutrisi kami. Divisi nutrisi kami di first quarter ataupun second quarter itu masih minus growth-nya. Tapi
untuk 9 bulan pertama ini sudah positif growth. Artinya apa? Jadi keadaan masyarakat ini memang didorong dengan, artinya roda ekonomi di Indonesia berputar walaupun COVID-19 masih ada. Artinya memang kita mulai terbiasa dan kita memang memasuki era yang namanya new normal. Ya, kita mulai terbiasa ya, waspada harus menjalankan protokol kesehatan, iya, harus wajib ya. Tapi juga bisa dilihat dari jumlah pasien yang mengunjungi rumah sakit. Ya. Sekarang boleh dibilang terjadi peningkatan dari pasien-pasien yang dulu mungkin khawatir ke rumah sakit karena COVID, sekarang mulai bertambah. Ya. Jadi menurut saya ke depan itu yang akan terjadi, masyarakat akan mulai pulih, mereka akan menerapkan protokol kesehatan, juga tetap berani beraktivitas, ya, menjalankan itu, termasuk untuk berkunjung ke rumah sakit dan memelihara kesehatannya. Ke depan, setiap orang sekarang sudah mulai berubah bahwa kesehatan ini sangat penting. Mereka akan mulai dengan yang namanya produk-produk preventif, ya, vitamin, suplemen dan lain sebagainya, itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang akan diperlukan, yang harus dipenuhi. Ya. Begitu juga produk-produk nutrisi, ya, untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan, supaya tidak sakit, supaya tidak jatuh ke sakit. Preventif adalah yang paling diperlukan. Sehingga Kalbe melihat semua divisi itu ternyata tumbuh baik, walaupun COVID merendah. Itu yang kenapa Kalbe juga berani menetapkan untuk full year ini tetap double digit growth. Even tahun 2022 pun kami percaya dengan keadaan seperti ini, dengan perubahan cara berpikir masyarakat, melihat dunia kesehatan, belum lagi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami yakin tahun 2022 pun kami akan menetapkan double digit growth. Berarti kondisinya sudah berbeda, saya kira, ya. Karena new normal kita memang sadar tidak sadar kita memasuki. Iya, ada perubahan behavior ya Pak ya, dari orang-orang jadi lebih sadar gitu. Oke Pak, mungkin apa ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oh, ini ada satu lagi Pak. Apakah masuknya investasi Showalter akan berpengaruh besar kepada Kalbe eHealth? Saya kira itu bagian dari strategic partner kami dalam membangun yang namanya dalam rangka membangun super apps di Klik Dokter. Ya, itu Showalter itu dari Hong Kong. Ya, mereka di Hong Kong boleh dibilang sangat sukses untuk membangun yang namanya e-commerce untuk produk-produk wellness terutama, ya. Pasti akan ada kontribusinya karena mereka adalah strategic partner. Thank you Pak Bernard. Mungkin pertanyaannya juga udah kejawab semua nih Pak. Dan udah almost 1 jam ya kita ini sesi hari ini. Mungkin thank you buat Pak Bernardus atas penjelasannya. Nah, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Bernardus atas penjelasannya dan atas waktunya, sehingga kita bisa terbuka lagi pandangannya mengenai prospek bisnis dari PT Kalbe Farma Tbk sendiri. Thank you banget Pak Bernardus. Oke, baik. Selamat sore ya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, thank you Pak. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Stay safe, stay healthy, dan see you on another event. Thank you Pak.